Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah manajemen kompensasi. Topik yang kami angkat berangkat dari realitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu khususnya di lingkungan mahasiswa, yaitu keberadaan UMKM Laundry yang menjadi solusi praktis bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi. Nah, dalam menjalankan usahanya, UMKM seperti laundry tidak hanya bergantung pada mesin cuci, deterjen, atau lokasi yang strategis, namun faktor terpenting justru malah terletak pada karyawan yang menjalankan seluruh proses, mulai dari menerima cucian, mengelola administrasi, hingga memastikan pakaian pelanggan kembali dalam kondisi bersih dan rapi. Oleh karena itu, bagaimana sebuah usaha memperlakukan dan menghargai karyawannya menjadi hal yang sangat menentukan kualitas layanan dan keberlangsungan usaha. Salah satu bentuk penghargaan yang paling nyata bagi karyawan adalah sistem kompensasi, yaitu atau pengupahan. Sistem pengupahan yang tidak jelas atau tidak seimbang dengan beban kerja berpotensi menurunkan motivasi, menimbulkan ketidakpuasan, bahkan mengganggu kelancaran operasional. Sebaliknya, kompensasi yang adil dan proporsional dapat menciptakan rasa aman, meningkatkan semangat kerja, serta membangun hubungan yang baik uh, dengan karyawan-karyawannya. Nah, UMKM Papa Laundry yang menjadi objek kajian kami kali ini beroperasi di kawasan yang cukup dinamis dengan tingkat kebutuhan layanan laundry yang cukup tinggi, bisa dibilang. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan sumber daya manusia yang sederhana namun tetap terstruktur, termasuk dalam penyusunan struktur dan skala upah yang jelas untuk setiap jabatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, melalui presentasi ini kami akan memaparkan analisis struktur dan skala upah pada UMKM Papa Laundry dengan menggunakan metode ranking sederhana yang dinilai paling relevan, praktis, dan mudah diterapkan pada skala UMKM. Sebelumnya, perkenalkan dari kami, saya sendiri Farid Hanafi dengan tiga NIM terakhir 254. Saya Karinda Marsyatika Putri dengan 3 NIM terakhir 430. Saya Karina Cahyantya Sibawanti dengan NIM akhir 146. Saya Ditya Widyatama dengan NIM terakhir 425. Oke, mungkin untuk satu lagi teman kami yaitu Fadil. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu objek kajian dalam proyek ini. Eh, Next, UMKM yang kami analisis bernama Papo Laundry yang bergerak di bidang jasa laundry kilauan dan satuan. Papo Laundry berlokasi di Jalan Taman Siswa nomor 2 Sekaran, Gunung Pati, Semarang, tepat di kawasan yang cukup strategis dan dekat dengan lingkungan kampus, khususnya UNES. Untuk mendukung pelayanan dan komunikasi dengan pelanggan, Papa Laundry juga aktif menggunakan media sosial Instagram dengan akun @papa_laundry serta menyediakan layanan kontak langsung bagi pelanggan melalui WhatsApp. Next. Kemudian saya akan menjelaskan deskripsi usaha. Jadi Papa Laundry sendiri merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang jasa cuci dan perawatan pakaian. Dalam operasionalnya, usaha ini mengutamakan kebersihan, ketepatan waktu, dan kualitas hasil akhir tentunya. Proses pencucian dilakukan menggunakan deterjen dan pewangi premium, serta didukung oleh mesin cuci dan pengering modern, sehingga hasil cucian tetap higienis dan awet. Lokasi Papa Laundry sendiri yang berada dekat dengan UNES membuat usaha ini mudah dijangkau oleh mahasiswa, dosen, karyawan kampus, maupun warga sekitar. Dengan tingginya kebutuhan laundry di wilayah tersebut, Papa Laundry juga menyediakan layanan antar jemput untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Secara keseluruhan, Papa Laundry berkomitmen memberikan pelayanan yang ramah, harga terjangkau, dan kualitas yang konsisten.
Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, Persilakan. selanjutnya ada visi usaha yang pertama, yaitu menjadi layanan laundry terpercaya dan pilihan utama masyarakat Gunung Pati dan sekitarnya, khususnya mahasiswa UNES, dan melalui pelayanan berkualitas, cepat, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya itu ada misi usaha. Yang pertama, memberikan layanan laundry yang higienis, rapi, dan berkualitas secara konsisten, memastikan proses pengerjaan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mobilitasnya tinggi. Kedua, menggunakan bahan pembersih dan peralatan yang aman dan berkualitas untuk menjaga kondisi pakaian. Yang ketiga, menyediakan layanan yang ramah, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat serta mahasiswa. Dan yang terakhir, meningkatkan kenyamanan pelanggan melalui inovasi layanan termasuk antar jemput dan sistem pemesanan yang lebih efisien. Kemudian untuk layanan keunggulan dan target pasar, layanan yang pertama itu adalah laundry kiloan dan satuan, cuci bed cover atau selimut, kemudian cuci sepatu dan boneka, setrika saja, kemudian ada antar jemput. Keunggulannya bersih, wangi, rapi, kemudian deterjen dan pewangi premium, mesin modern, proses higienis, tenaga berpengalaman, lokasi yang strategis, dekat dengan UNES, dan harga terjangkau layanan ekspres. Untuk target pasar, yang pertama itu ada mahasiswa UNES, kemudian dosen dan karyawan, warga sekarang Gunung Pati, penghuni kos atau kontrakan, perumahan, homestay, dan UMKM. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi, di mana struktur organisasi dari Papa Laundry yang pertama itu ada pemilik, kemudian di bawahnya ada administrasi dan consumer service, lanjut yang kedua ada produksi, dan yang ketiga yaitu petugas antar jemput. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada analisis jabatan dan job desk-nya. Yang pertama di sini ada pemilik atau penanggung jawab utama, yang dimana dia bertanggung jawab penuh atas seluruh operasional Papa Laundry, mulai dari pengambilan keputusan, pengawasan kualitas hingga keuangan. Posisi ini memastikan usaha berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar layanan. Ada pula beberapa contoh job desk dan tugasnya, yaitu mengatur dan mengawasi operasional harian, mengontrol pemasukan, pengeluaran, dan pembelian. Lalu yang kedua ada administrasi dan customer service, yang dimana jabatan tersebut bertugas menjadi penghubung antara pelanggan dan operasional, meliputi pelayanan pelanggan, administrasi, serta promosi melalui media sosial. Untuk beberapa job desk dan tugasnya ada seperti mencatat order, menimbang cucian, memberi rincian pesanan, lalu ada mengelola transaksi dan laporan harian. Yang ketiga, staff laundry atau petugas produksi, yang dimana mereka bertanggung jawab atas seluruh proses produksi laundry, mulai dari pencucian hingga pengemasan dengan fokus pada kebersihan dan kualitas hasil akhir. Ya, job desk-nya juga mereka menyortir pakaian berdasarkan bahan dan warna, melakukan proses cuci kering, setrika, dan pengemasan sesuai standar. Lalu ada staf antar jemput yang bertugas mengelola layanan pengambilan dan pengantaran cucian untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Mungkin bisa di next. Ya, lalu yang selanjutnya ada jam kerja dan sistem operasional karyawan Papa Laundry. Papa Laundry beroperasi setiap hari dari pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam dengan sistem 2 shift untuk menjaga kelancaran layanan. Usaha ini didukung oleh 5 karyawan yang terdiri dari 2 staf produksi, 2 admin, dan 1 petugas antar jemput. Pembagian shift berlangsung pada pukul 8 sampai pukul 3 sore untuk shift pertama dan pukul 3 sore sampai pukul 10 malam untuk shift kedua. Penjadwalan bersifat fleksibel dan disepakati bersama sehingga karyawan dapat menyesuaikan waktu kerja tanpa mengganggu operasional. Waktu istirahat juga diatur secara fleksibel, memungkinkan karyawan beristirahat sesuai kebutuhan asalkan tidak menghambat pelayanan. Sistem sistem libur diterapkan secara rolling agar setiap karyawan tetap memperoleh hari istirahat mingguan. Dengan struktur kerja yang sederhana namun efektif,
serta pengaturan jadwal yang adaptif, Papa Laundry mampu menjaga kualitas layanan sekaligus menciptakan lingkungan yang kerja yang nyaman dan mendukung. Selanjutnya ada sistem pengupahan dan kompensasi Papa Laundry. Papa Laundry menerapkan sistem pengupahan yang adil, sederhana, dan transparan. Sesuai tanggung jawab tiap posisi, admin menerima 55.000 per shift, staf produksi 60.000 per shift, dan petugas antar jemput mendapatkan 50.000 per hari ditambah uang bensin 15.000. Perusahaan ini juga memberikan upah lembur 8.000 per jam, sistem gajian mingguan untuk memudahkan kebutuhan karyawan, serta THR bagi yang telah bekerja minimal 1 bulan. Selain kompensasi finansial, Papa Laundry menyediakan libur rolling dan jam istirahat fleksibel guna menjaga kenyamanan, motivasi, dan kinerja karyawan. Pemilik tidak menerima gaji, melainkan bagian dari keuntungan usaha. Dengan sistem ini, Papa Laundry berusaha memastikan kesejahteraan karyawan sekaligus menjaga kualitas pelayanan. Baik, selanjutnya yaitu penyusunan struktur skala upah metode ranking sederhana atau simple ranking method. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jabatan dan uraian tugas. Pada Papa Laundry terdapat 3 jabatan utama. Yang pertama staf produksi laundry, yaitu mengelola seluruh proses produksi, mencuci, mengeringkan, menyetrika, melipat, dan mengemas. Yang kedua admin laundry, melayani pelanggan, mencatat transaksi, mengatur pesanan, serta membuat rekap data. Yang ketiga petugas antar jemput, bertugas mengambil dan mengantarkan cucian tepat waktu, serta menjaga kondisi barang selama mobilisasi. Yang kedua, perankingan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan. Urutan jabatan di Papa Laundry adalah sebagai berikut. Yang pertama, petugas antar jemput memiliki tugas fisik paling ringan, risiko kerja rendah, serta jam kerja aktif yang tidak sepanjang staf lain. Yang kedua, admin laundry membutuhkan kombinasi keterampilan administratif dan interpersonal, serta tanggung jawab promosi digital. Yang ketiga, staf produksi menjadi jabatan paling kompleks dengan beban fisik tinggi dan tingkat keterampilan teknis terbesar. Kualitas layanan laundry sangat bergantung pada posisi ini. Yang ketiga, penentuan upah terkecil dan terbesar untuk setiap jabatan. Penentuan upah jabatan untuk petugas antar jemput. Upah terkecil ditetapkan berdasarkan standar UMKM Gunung Pati sebesar 50.000 sampai 60.000 per hari. Kelayakan upah bagi pekerja lokal, serta kemampuan keuangan Papa Laundry. Upah terkecil untuk petugas antar jemput sebesar 50 per hari dengan tunjangan bensin 15.000. Upah terbesar ditentukan dengan melihat batas atas upah sejenis sebesar 60.000 sampai 70.000 per hari. Kemampuan usaha saat order meningkat dan perbedaan kinerja per masa kerja. Upah terbesar petugas antar jemput sebesar 65.000 per hari di luar tunjangan bensin. Selanjutnya, penetapan upah untuk jabatan admin. Admin memiliki tanggung jawab lebih tinggi dan membutuhkan keterampilan sosial serta kemampuan administrasi. Berdasarkan kondisi lokal, UMKM, upah terkecil ditetapkan sebesar 55.000 per shift dan upah terbesar ditetapkan 70.000 per shift. Selanjutnya, penetapan upah untuk jabatan staf produksi laundry. Staf produksi laundry menempati ranking tertinggi karena memikul beban fisik, keterampilan teknis, serta risiko kerja lebih besar. Upah terkecil ditetapkan 60.000 per shift, sedangkan upah terbesar ditetapkan 75.000 per shift. Ya, selanjutnya untuk poin 3.4 ada penyusunan tabel struktur dan skala upah. Untuk jabatan petugas antar jemput dari skala upah terkecil 50.000 per hari dan skala upah terbesar 65.000 per hari. Untuk jabatan admin laundry ada skala upah terkecil 55.000 per shift, lalu skala upah terbesar 70.000 per shift. Dan yang terakhir ada jabatan staf produksi laundry, yaitu skala upah terkecil 60.000 per shift dan skala upah terbesar 75.000 per shift. Setelah urutan jabatan ditetapkan, Papa Laundry menyusun struktur upah berdasarkan prinsip pay range. Next.
Selanjutnya untuk poin 3.5 ada penetapan golongan jabatan. Untuk menciptakan struktur kompensasi yang lebih sistematis, setiap jabatan kemudian dikelompokkan dalam golongan jabatan. Untuk jabatan petugas antar jemput, golongan 1, upah terkecil 50.000 dan upah terbesar 65.000. Lalu untuk jabatan admin laundry, golongan 2, upah terkecil 55.000 dan upah terbesar 70.000. Yang terakhir jabatan staf produksi laundry, golongan 3, upah terkecil 60.000 dan upah terbesar 75.000. Next. Lalu untuk kesimpulannya di sini, struktur skala upah Papa Laundry disusun menggunakan metode ranking sederhana dengan menggunakan jabatan berdasarkan tingkat, kesulitan, dan tanggung jawab. Hasilnya, staf produksi menjadi posisi dengan beban kerja tertinggi, diikuti admin dan petugas antar jemput. Penetapan upah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi UMKM, standar upah lokal, dan kemampuan keuangan usaha. Skala upah yang terbentuk sudah mencerminkan keadilan, transparansi, serta mendukung motivasi dan kinerja karyawan. Struktur ini membantu Papa Laundry menjaga stabilitas tenaga kerja dan meningkatkan kualitas layanan. Next. Selanjutnya ada lampiran dokumentasi wawancara dan observasi di UMKM Papa Laundry. Next. Oke, baik. Ya, saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penyusunan struktur dan skala upah di UMKM Papa Laundry menggunakan metode ranking sederhana mampu menggambarkan perbedaan beban kerja dan tanggung jawab setiap jabatan secara jelas. Struktur upah yang dihasilkan telah mempertimbangkan standar upah lokal, kemampuan usaha, serta prinsip keadilan dan transparansi. Diharapkan sistem ini dapat meningkatkan motivasi karyawan dan mendukung kualitas pelayanan usaha. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.